Halo, selamat sore Bang Zuma. Sorry, saudara. Bisa buka Ya, bentar Bang kameranya? Zuma, saya open cam dulu ya. Boleh ya? Iya, boleh. Mangga. Bentar, bentar. Halo Bang Zuma. Iya. Ya, Halo aku mau juga. tanya aja, yang kemarin Bang Zuma bilang nama Allah itu disembunyikan dan baru dikeluarkan di abad ke-7. Itu gimana maksudnya? Iya, emang ada nama Allah di dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi Allah itu belum ada di sebelum abad ke-7. Allah sudah ada, pencipta langit dan bumi itu sudah ada. Lalu kenapa Aku Anda mengatakan menyatakan, Allah itu hmm, baru ada di abad 7? penamaannya, penyebutan namanya, baru dikenal kemudian dengan sebutan Allah. Dinyatakan melalui Berarti Al-Quranul Karim. Berarti Tapi nabi-nabi orang-orang sudah sebelumnya mengenal pencipta nabi-nabi langit dan sebelumnya bumi nggak itu kenal berarti ada. dengan nama Allah. Nama Allah itu baru dinyatakan dalam sebuah kitab suci Al-Quranul Karim pada abad ke-7. Allah sudah menyatakan dirinya sejak manusia pertama diciptakan. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terjadi kemudian tanya jawab Dalilnya boleh nggak terhadap Allah diopenkan? dengan para Maksudnya malaikat. datanya bisa nggak datanya ditampilkan kalau Al-Quran Allah itu surah menyembunyikan nama. Al-Baqarah. Anda boleh baca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, itu sudah sangat jelas. Sekarang Boleh ketika nggak? apa yang saya Bunyinya nyatakan, seperti apa itu, tunggu. Bang Juma? Bunyinya seperti apa? Dan ketika Allah hendak menciptakan seorang pemimpin di atas muka bumi ini, Allah kemudian mengajak para malaikatnya untuk kemudian bersujud menghormat kepada Adam yang telah diciptakannya itu. Kemudian para malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Itu. Nah, sekarang di dalam tradisi Yudaism tidak ada satupun nama Tuhan di sana. Mana nama Tuhan itu? Gak ada. Tuh. Di Keluaran 15 ayat 3 ada. Apa katanya di situ? Silakan buka. Saya cuma satu device jadi nggak bisa buka. Ya, apa Di yang Keluaran dikatakan 15 di ayat situ? 3. Ya, itulah namaku. Itu ya, itulah Iya kan? namanya. Nah, YHWH. apa namanya Yahweh di itulah situ? namanya. Apa di situ YHWH. disebut? Yod YHWH. Hevav Yehova, itu merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Kalau itu betul, kalau itu betul, lalu bagaimana dengan dalil yang mengatakan aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku aku belum menyatakan kepada mereka. Gimana itu? Keluaran, Gimana? Keluaran 15 ayat yang ketiga coba dibuka dulu Bang Zuma. Iya, coba Anda baca. Sudah benar itu tadi. Sudah benar. Nah, sekarang aku menyatakan diriku, aku menyatakan Loh, namaku. Namaku belum aku nyatakan. itu kan kepada Musa, Bang Zuma. Itu kan kepada Musa. Itu kan kronologis waktunya kepada Bang Musa, Bang Zuma lagi. Kepada Nabi Musa di Keluaran 15 yang ketiga. Yahweh itulah namaku. Heeh. Coba buka. Coba Lah, buka ayatnya. lalu bagaimana dengan Abraham yang sudah memanggil dengan panggilan Yahweh? Bagaimana? Abraham selalu memanggil sebutan Tuhan dengan nama Yahweh, tapi ternyata Yahweh itu bukan Tuhannya, nama Tuhan. Di Coba dalam datanya di Keluaran mana? 6 Datanya. nomor 3 di situ diterangkan coba Anda baca di dalam Keluaran 6. Di situ dikatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham. Aku menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku, aku tidak mengatakan kepada mereka. Itu menampakkan diri, Bang Itu gimana Zuma, itu? bukan menyatakan diri. Menampakkan diri. Iya, aku menampakkan diri, tapi tentang namaku aku tidak ajarkan. Keluaran 6 nomor 3. Jelas itu. Itu kan di Yahudi. Itu kan di Yahudi, bukan di Islam. Gimana sih? Lucu orang ini. Tuhan menyatakan diri, menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
Tapi tentang namaku, aku belum menyatakan kepada mereka. Oke. Jadi begini Bang Zuma, itu kan ketika Tuhan menyatakan diri kepada Abraham dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu bernama Yotevave. Nah, dalam bahasa asli itu proper name, itu bukan generic name, ya. Coba lihat. Itu nama, itu nama atau bukan? Itu nama atau bukan? Coba lihat. Nah, itu nama. Kalau itu proper name, kenapa kemudian Tuhan mengatakan aku belum menyatakan namaku? Ayo. Itu kan namanya dinyatakan di zaman Musa. Gimana sih? Lah. Sekarang Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan siapa? Sekarang Abraham, ketika zaman Abraham, Tuhan memanggil Abraham memanggil nama Tuhan dengan sebutan apa? Elohim. Nah, Elohim itu ternyata bukan nama Tuhan. Karena dikatakan di dalam Keluaran 6 nomor 3, aku menyatakan diriku. Anda membaca Keluaran 6 nomor 3 enggak? Kan begini Bang, aku menyatakan diri loh. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, memperlihatkan diriku katanya. Tapi tentang namaku, aku tidak mengajarkannya kepada Abraham. Berarti Abraham belum mengenal nama Tuhan. Tapi datanya di mana? Keluaran 6 nomor 3, saudara. Coba Bang Zuma boleh buka nggak untuk saya, boleh nggak, atau teman-teman yang lain? Keluaran 6 ayat berapa? Aku di Facebook cuma 1. Aku lagi di Keluaran 6 nomor 3. Catat aja nanti Anda pelajari. Kepada Abraham aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku aku belum menyatakan kepada mereka. Jadi yang dipanggil Abraham selama ini, kata belum itu nggak ada. Kata belum itu nggak ada. Coba Anda buka. Anda buka dalilnya. Silakan Anda buka. Anda buka. Ya. Silakan Anda buka. Silakan Anda buka. Jangan Anda membantah kalau Anda sendiri tidak tahu dalil. Bahaya itu. Silakan aja, Bu. Abang silakan buka aja. Karena begini, saya sudah menyatakan kepada saudara, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi begini Bang Zuma, yang saya kejar sama Bang Zuma tuh begini. Ketika Bang Zuma bernarasi bahwa nama Allah itu baru ada di abad ke-7. Nah, itu kan. Itu yang saya kurang setuju. Lah, gitu loh. Karena para nabi karena Al-Qur'an baru menyatakan kemudian secara sah nama Tuhan itu. Di mana di kitab-kitab sebelumnya ada nama Tuhan? Enggak ada. Cuman gelar. Oke. Adonai. Berarti kalau begitu, kalau konsekuensinya itu gelar. Itu, maka Elohim itu gelar. Sebentar. Oke, saya terima. El Gibor itu gelar. El Eroi itu gelar. Lalu namanya mana? Pertanyaan saya begini, kalau misalkan dinyatakan di abad ke-7, artinya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak mengenal Allah, nama Allah. Setuju? Mengenal gelar yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Itulah aku Tuhan, tak ada lain selain daripada aku. Tuhan, Rabbus samawati wal ard, itu sudah menyatakan dirinya. Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, nomor 7 dan seterusnya. Sebentar. Di surah Al-Zukhruf 64 itu sesungguhnya Isa berkata, itu gimana? Sesungguhnya Allah, kata Isa. Iya, sesungguhnya Allah. Isa yang berkata seperti itu. Ini sekarang Al-Quran kan sudah menceritakan tentang apa yang Allah inginkan. Nggak bisa. Tadi kan Anda bilang Isa itu belum kenal nama Allah. Kenapa di Al-Quran Isa menyebut nama Allah? Sekarang Al-Quran itu diberikan kepada siapa? Al-Quran diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya, ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran, apakah Allah sudah menyatakan namanya atau belum?
kepada Nabi Muhammad. Itu perspektifnya Bang Yes. Zuma. Oke? Yes. Iya. Lalu Ya. Isa dan Musa. Bapak, Isa diceritakan versi Nabi Muhammad. Makanya dikatakan kepada Tuhan mereka. Kepada Tuhan mereka. Aku bersumpah kepada Tuhannya timur dan barat. Itu merujuk kepada Tuhan-Tuhan para nabi sebelumnya. Siapa Tuhan para nabi itu? Makanya di dalam Al-Quran, Tuhan pencipta langit dan bumi kadang mengatakan aku, kadang mengatakan kami, kadang mengatakan dia, kadang mengatakannya. Karena merujuk kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Tuhan itu sendiri kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Satu pertanyaan saya ke Bang Zuma. Namun bapaknya Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Ada nuansa Ya, Allah. terus Bagaimana dengan itu? Terus? Artinya sudah ada. Dapat dari mana nama-nama itu coba? Saya sudah menyatakan kepada saudara bahwa secara resmi pewahyuan itu tertulis dalam lembaran kitab nanti di Al-Quran. Kok keliru Anda? Kenapa emangnya? Berarti kata disembunyikan itu bagaimana? Kan Bang Zuma bilang disembunyikan. Berarti orang-orang terdahulu sudah tahu bahwa nama pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Kalau orang terdahulu sudah tahu, kenapa Bang Zuma bilang disembunyikan? Nah, mana kitab yang tertulis Allah? Mana? Tunjukkan kepada saya. Loh, Tunjukkan. tadi kan Bang Zuma bilang, Tunjukkan Bang mana? Zuma kan bilang disembunyikan. Mana? Nah, ketika disembunyikan, Mana? Nah, kenapa? Mana? Sekarang mana Ayahanda tunjukkan. Nabi Kitab apa Muhammad yang ada? SAW Kitab ada apa? nuansa Kitab Allah. apa yang ada tertulis nama Allah selain Al-Quran? Tunjukkan kepada saya sekarang. Oke, Tunjukkan. kalau begitu, tunjukkan kepada saya Injil versi Islam. Silakan. Kok Injil versi Islam? Injil itu kitabnya orang Yahudi melalui Nabi Isa alaihissalam. Kok Anda minta ke saya? Lucu. Oke, Lucu. buka Lucu. Al-Araf. Buka Al-Araf 157. Buka Al-Araf 157. Silakan Anda baca. Silakan. HP ku cuma satu, Iya, sama. Saya juga HP ku cuma satu. Sama. Silakan Anda buka. Bacakan kalau perlu. Di dalam surah Bacakan. Di dalam Bacakan ke Al-Araf dalam surah Al-Araf 157 itu seingat saya berbunyi Iya. Rasul yang umi. Gimana itu? Tertulis Apa masalahnya? tertulis dalam kitab Taurat. Alladzina Gimana? yattabi'una. Itu Apa tertulis masalahnya dalam kitab ketika Taurat dan tertulis? Injil loh Bang Juma. Iya, sekarang mana Tauratnya? Tertulis Mana Tauratnya? Mana Tauratnya? Mana? justru Mana Tauratnya? justru saya yang nanya. Tertulis gitu dalam loh. Taurat, mana Tauratnya? Iya, Taurat itu kitabnya siapa? Taurat itu kitabnya siapa? Musa. Taurat Musa, itu kitabnya Nabi Musa. Musa itu diutus kepada kaum mana? Bani Israel. Ayo. Nah, kenapa Anda minta di saya Bani Taurat? Israel, Bani Israel. Emang saya Bani Israel? Nah, sekarang yang pemilik kitabnya siapa? Bani Israel atau saya? Israel. Nah, kenapa Anda Tapi cari di menurut saya? Al-Qur'an, tapi dalam Al-Qur'an itu tertulis bahwa Tuhannya Nabi Musa itu Allah. Kenapa Abang bilang kok enggak masih disembunyikan? Iya, Itu loh yang aneh gitu loh, ininya tuh aneh. memang Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya semua para nabi itu memang Allah. Berarti Bukan Yesus, nama Tuhan bukan itu- Yesus. Berarti nama sebentar. Berarti nama Tuhan itu tidak disembunyikan, cuma biar ku kasih tahu kau. Berarti nama Tuhan itu sudah dinyatakan sebelum Nabi Muhammad sudah ada namanya Allah. Gimana? Nah, coba kau tunjukkan Tauratnya. Ada nggak tertulis Allah di situ? Mana? Mana Tauratnya? Silakan tunjukkan kepada saya. Di dalam Malu. Sebentar. Di dalam Malu. Al-Quran itu Malu, tertulis kamu malu. Musa Kamu malu. mengenal Tuhannya dengan nama Musa, Isa mengenal Tuhannya dengan nama Allah. Di mana Musa, kemudian bentar. tertulis di dalam Musa, kitabmu? dengar. Di dalam kitabmu. Musa, Mengenal Tuhannya nama Musa Nabi itu Muhammad. Allah. Di dalam Al-Quran, Tuhannya Musa itu Allah. Itu Nggak butuh kitab diterangkan Taurat. oleh Allah kepada Nabi Muhammad kan? Oke? Ketika Anda menceritakan kemudian hal tersebut,
Allah Subhanahu wa taala menceritakan kemudian Taurat itu tentang Nabi Musa itu ke dalam bahasa Arab. Itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu jelas itu. Itu terang di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan di mana kemudian Al-Quran ini menceritakan bahwa Nabi Abraham, Nabi Isa, Nabi Musa mengenal Tuhan dengan sebutan Allah. Itu pernyataan Allah kepada Nabi Muhammad. Innani anallah la ilaha illa ana. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Kahf diterangkan, wahai nabiku Nabi Musa, sebelum Al-Quran aku wahyukan kepadamu, telah ada kitab yang datang kepada Nabi Musa sebagai petunjuk, dan aku mengabarkannya kepadamu dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Al-Quran itu diceritakan kepada Nabi Muhammad, Taurat itu diceritakan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Gak ada yang bisa keliru di situ, gak ada yang keliru. Gak ada yang keliru. Nah, sekarang boleh nggak saya balik nanya? Boleh nggak saya balik nanya? Berarti enggak, saya lagi. Boleh nggak saya balik nanya? Boleh nggak saya balik nanya? Tertulis di situ. Yang mengatakan boleh nggak saya balik nanya? Ada zaman abad ke-7. Boleh nggak saya bertanya? Allah itu sudah ada. Boleh nggak saya bertanya? Boleh tidak saya balik bertanya? Boleh nggak saya balik bertanya? Boleh ya? Boleh ya? Oke, boleh. Sejak kapan kemudian orang-orang Yahudi menyebut nama Tuhannya dengan panggilan Theos? Silakan. Kita tahu ya, Theos itu artinya adalah sesembahan atau dewa dalam bahasa Yunani ya. Nah, kemudian pertanyaan Bang Zuma, sejak kapan Yahudi? Orang Yahudi kan hanya beberapa orang yang percaya kepada Yesus. Gimana sih? Nah, sekarang orang Yahudi yang saya pertanyakan di sini adalah cikal bakal yang menjadi Kristen. Sejak kapan mereka menyebut nama Tuhan mereka dengan panggilan Theos? Coba. Theos itu gelar Bang Juma, itu gelar. Sejak kapan? Sejak kapan orang Yahudi? Sejak kapan? Bukan menjelaskan tentang Theos. Saya tanya sejak kapan orang Yahudi memanggil Tuhannya? Sejak kapan? Jangan disama-samain dong. Sejak kapan orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Theos? Hah? Terjemahan? Terjemahan kamu bilang itu kan bukan nama. Coba. Nama Tuhannya Yahudi yang kau tahu apa? Nama Tuhannya Yahudi. Nama Tuhannya Yahudi yang kau tahu itu siapa coba? Nama Tuhannya Yahudi yang kau tahu itu siapa? YHWH. Coba dalam penyebutan Yunaninya apa? Yunaninya Theos. Yeva. Sebentar. Tanya ulang dulu. Jangan tertawa dong. Sebentar, jangan tertawa. Allahu Akbar. Aduh, para. Minta maaf. Tadi salah. Taruhlah nama Tuhannya orang Yahudi. Sekarang Yehova. Theos ini apa? Ya, Theos ini apa? Theos ini gelar. Coba kamu tunjukkan kitab Anda Septuaginta atau di kitab saudara yang bahasa Yunani, apa itu perjanjian lama, perjanjian baru tertulis Yehova. Silakan. Saya buka nih kalau misalnya ada bahasa itu kan bahasa Yahudi Bang Suma. Itu bahasa Yahudi kan di dalam tradisi Yahudi. Sebentar. Dalam tradisi Yahudi, YHWH itu tidak boleh disebut dengan sembarangan karena mereka membacanya Adonai ya atau apa namanya? Elohim. Berarti Adonai. Berarti ketika kitabnya Kristen original teksnya dalam bahasa Yunani, berarti itu tidak merujuk kepada Tuhannya Yahudi, tapi merujuk kepada dewanya orang Roma. Sepakat nggak?
Itu gelar, Pak. Itu Katanya gelar. Anda sendiri gelar mengatakan umum. bahwa Itu gelar dengar. umum. Itu gelar umum. Anda sendiri yang mengatakan kemudian bahwa Tuhannya orang Yahudi namanya tidak boleh disebut dengan sembarangan. Terus kenapa nama Tuhannya orang Yahudi itu tidak ditemukan di dalam kitab Anda? Ayo. Itu sebentar. Jangan tepuk-tepuk tangan. Kenapa tidak ditemukan satu pun? Kenapa tidak ditemukan satu pun nama Tuhannya orang Yahudi di dalam kitab Anda? Begini. Ayo. Sebentar. Pertama ya, saya jelaskan. Diam dulu. Itu Theos itu adalah gelar. Kemudian orang Yahudi itu tidak berani. Pertanyaan saya dengarkan, jangan kau yang mendikte. Pertanyaan saya, kamu sudah mengatakan, kamu yang harus dengar saya. Kamu yang harus mendengarkan saya. Jangan kau ngarang bebas. Dengarkan. Kamu yang mengatakan bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhannya Yahudi dengan sembarangan. Oke? Tidak bisa kemudian menyebut nama Tuhannya orang Yahudi dengan sembarangan. Ingat ya. Kenapa kamu bilang Allah itu namanya disembunyikan? Ingat. Allah itu sudah ada sejak penciptaan. Ingat. Dengarkan saya. Kitabnya orang Yahudi itu memiliki penyebutan Tuhan di dalamnya. Oke? Dan kau sendiri yang mengatakan tidak boleh menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Ketika kalian mengambil kitabnya orang Yahudi, terjemahannya, oke? Kenapa tidak ada nama Tuhannya Yahudi di situ? Kenapa semuanya berubah dengan nama-nama dewa-dewa? Kenapa menjadi gelar dewa di sana? Jawab. Oke, saya menjawab, Anda diam ya. Orang Kristen itu tidak pernah mengambil ya. Dan ingat, penulis kitab-kitab Injil, surat-surat kiriman adalah orang-orang Yahudi dan mereka adalah orang-orang rabi yang mengenal. Lalu dan tidak ada satupun rabi Yahudi yang komplain terhadap kitab itu, gitu loh. Ada nggak yang pertanyaan saya di Kristen, kenapa Kristen itu kitabnya merujuk kepada dewa Roma, bukan merujuk kepada Tuhannya Yahudi? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaan. Saya tanya Bang Juma, ilah itu artinya dewa bukan? Saya tanya samamu, kenapa orang Kristen menyebut nama Tuhannya merujuk kepada dewa? Kenapa nggak merujuk kepada Tuhannya Yahudi? Itu pertanyaan saya loh. Anda kan menggunakan kitabnya orang Yahudi. Kenapa malu? Kenapa ketika Anda menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi, yang Yahudi sudah punya Tuhan, kalian malah merujuk kepada dewanya Roma? Itu pertanyaan saya. Kita ini namanya kita debat linguistik ya, kita debat linguistik. Sekarang saya ingin Bang Zuma menggunakan bahasa Arab. Apakah itu dengar saya. Apakah itu hanya sebatas linguistik atau memang dengar dulu. Apakah itu hanya linguistik? Atau memang Tuhannya Yahudi nggak boleh disebut sembarangan? Ayo, jawab. Kau sendiri yang memuntahkan tadi pernyataan itu. Bukan cuma sekedar linguistik. Tuhannya Yahudi loh. Tuhannya Yahudi. Yang Anda ambil kitabnya masuk ke dalam bahasa Septuaginta. Kenapa? Ini dengar. Kenapa Tuhannya Yahudi kamu arahkan kepada dewa-dewa Roma? Kenapa? Kenapa itu loh pertanyaan saya. Izinkan saya bicara boleh? Oke. Theos itu adalah gelar ya ilahi. Kemudian saya mau tanya sama Bang Zuma dalam bahasa Arab. Theos itu dewa Roma. Sebentar. Astaga, aku ngomong kapan? Iya, kamu tidak menjelaskan kenapa Tuhannya orang Yahudi ketika masuk di dalam agamamu arahnya ke dewanya Romawi. Kenapa? Oke. Tadi saya sudah jelaskan Bang Zuma. Tapi kalau perihal Anda mau terima atau enggak, ya itu terserah. Sekarang saya mau tanya satu hal saja. Ya.
Apa bahasa Arabnya? Kamu jawab sesembahan apa? agama Pertanyaan Hindu? saya sederhana. Sederhana pertanyaan saya, kenapa kamu mengarahkan Tuhannya Yahudi masuk ke dalam agama orang Roma? Kenapa? Bukankah Tuhannya orang Yahudi namanya tidak boleh disebut sembarangan? Dan kamu ambil kitabnya orang Yahudi. Tapi kau menyebutnya dengan sebutan sembarangan. Kau menyebutnya dengan sebutan Theos. Bukankah Theos itu dewanya Roma? Bukankah Theos itu dewanya Yunani? Kenapa kau menggunakan kitabnya orang Yahudi yang katanya tidak boleh diterjemahkan nama Tuhannya dengan sembarangan? Kenapa kau rubahnya menjadi Theos? Kalau Islam jelas, kita tidak mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Lu punya Tuhan Yehova, ya silakan. Lu punya Tuhan Yotepape, silakan, itu kitabmu. Lu punya Tuhan El Shaddai, El Eroi, Sar Shalom, itu Tuhanmu. Tuhan kami Allah. Dan kami tidak mengambil kitabmu, terjemahannya untuk masuk ke dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran menjelaskan, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah, wa hadza kitabu musaddiqan lisanan Arabiyyah, itu hak kami. Mau menyebut nama Tuhan kami dengan sebutan Allah, karena itu kitab kami, bukan kitab Anda. Sekarang di Kristen, kenapa Anda menggunakan kitabnya Yahudi, tapi Tuhannya Anda ganti dengan dewa-dewa Roma? Ayo. Apakah kamu tahu arti ilah? Ilah itu adalah dewa sembahan. Matamu suwe. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kitabnya orang Yahudi yang hanya merujuk kepada penyembahan terhadap Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kenapa seketika berubah menjadi Theos? Kumaha? Gitu dek, belajar lagi dek, belajar lagi. Kalau Anda mengatakan nama Allah disembunyikan, memang betul. Mana? Tunjukkan Taurat. Ada Taurat yang menyebut nama Allah di dalam? Ada? Gak ada. Nama Allah disembunyikan. Mana kitab Zabur, Mazmur? Ada nama Allah di sana? Tak ada. Mana kitab Injilnya Nabi Isa? Ada nama Allah di sana? Tak ada. Nanti muncul nama Allah di Indonesia dari kitab terjemahan milik Aliteng. Itu pun dari terjemahan itu pun dari translate bahasa. Alif lam lam ha masuk ke Latin A L L A H. Itu pun kau baca Allah. Maksud. Parah kalian ini, parah. Bang Zuma, kita kan harus ganti-gantian dong. Diskusi yang cerdas itu. Ini kan giliran saya bertanya kepada saudara. Saya kan yang bertanya. Dan Anda tidak memberikan solusi. Ya. Mana solusinya coba? Mana solusinya? Oke, ini kan ketika Anda tidak sanggup memberikan bukti, mana? Coba buktikan. Buktikan kepada saya. Gak usah kemana-mana dulu. Kau buktikan dulu kenapa agamamu merubah Tuhannya Yahudi menjadi dewanya Romawi. Itu dulu kamu selesaikan. Gak ada. Begini ya, saya kasih tahu. Kok tidak ada pula? Mana nama Tuhannya Yahudi di dalam kitab? Mana? Jawab. Kalau diskusi cerdas itu gantian. Oke. Saya kasih kesempatan kau bicara. Kau tolong tunjukkan identitas Tuhannya Yahudi di dalam kitabmu itu mana? Silakan. Silakan kamu tunjukkan identitasnya kitabnya Yahudi di dalam kitabmu. Tunjukkan sama saya kalau Theos itu adalah nama dewa. Coba Theos itu nama dewa kan? Coba tunjukkan. Coba tunjukkan dulu. Biar kita lurus gitu loh. Bercanda aja dengan perkiraan bercanda gitu. Orang Yunani
Serius lah, serius. Ini tentang agama loh, serius. Orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi menyebut nama Tuhan mereka tidak ada menggunakan Theos. Orang-orang Yunani menyebut sembahan mereka dengan sebutan Theos. Kamu minta saya tunjukkan samamu, kau tunjukkan original teks kitabmu. Apa yang tertulis di sana? Ayo, tunjukkan original teks kitabmu, silakan. Silakan. Ini perkara penyebutan gelar ya teman-teman. Saya kasih tahu. Ini bukan masalah gelar, ini berbicara mengenai nama Tuhan. Kau jangan sesuai dengan seleramu. Ini berbicara Elohim, mengenai nama Tuhan. Sebentar. Elohim itu. Boleh nggak kita pakai timer? Boleh nggak pakai timer? Kalau memang pinter, kita ngapain pakai timer? Supaya kamu tahu bahwa kau itu penyembah dewa, bukan penyembah dewa Tuhannya Yahudi. Supaya kau sadar mulai hari ini, kau itu bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Kau itu penyembah dewa-dewa, cuman mengambil terjemahan kitabnya Yahudi untuk nempel di kitabmu agar supaya dunia tahu, oh ternyata mereka menyembah Tuhan Yahudi juga rupanya. Aduh, kau selesaikan dulu itu yang sembahanmu keluar dari tanah itu dulu. Terlalu berat materinya. Kau tidak akan pernah sanggup menghadapi kami umat Islam membahas tentang itu. Oke? Terlalu jauh. Jangan terlalu jauh kau bermimpi. Kau jelaskan dulu ketika kamu datang kemudian bercerita tentang nama Tuhan, maka kamu harus menjelaskan kepada kami kenapa Tuhannya Yahudi kau rubah menjadi dewa. Efesus 2 nomor 6. Itu bukti tuh. Theos, dewa, turun ke bumi menjadi rupa manusia. Terlalu lebay. Terlalu lebay. Ini kau selesaikan dulu. Kau selesaikan dulu itu. Kenapa Tuhannya Yahudi berubah menjadi kemudian menjadi dewa, Theos? Itu aja dulu kamu selesaikan. Kalau kau sanggup menyelesaikan itu, barulah kemudian kita berdialog. Selama kamu tidak menyelesaikan itu, kamu jangan bahas tentang nama Tuhan, karena kamu mencret tepung nanti. Oke? Kau buktikan kepada kami kenapa kemudian Tuhannya orang Yahudi berubah menjadi dewa di dalam Tuhanmu, di dalam agamamu. Kenapa mesti jadi dewa? Kenapa tidak menjadi Tuhannya Yahudi aja? Bukankah abjad Yunani itu juga menyediakan huruf-huruf, ya, menyediakan huruf-huruf dari Yunani, bahasa Latin? Kenapa harus kau rubah nama Tuhannya orang menjadi dewanya Yunani? Kenapa? Sedangkan kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas mereka menyebut nama Tuhan mereka, bukan? Dengan sebutan yang jelas. Yotevave. Mereka menyebutnya Adonai. Mereka menyebutnya kemudian Hashem, El Gibor, El Shaddai, El Eroi, dan seterusnya. Tapi ketika kemudian data-data kitabnya Yahudi masuk ke dalam agamamu, kenapa berubah menjadi dewa? Contoh misalnya nih, kita lihat di dalam Kejadian 22 misalnya ya. Kejadian 22 nomor 11. Allah angelos tou korios penakse opo otron pros auton. Terus di situ mengatakan Theos. Kenapa enggak menyebut nama Tuhannya Yahudi dengan sebutan Yod He Vav He? Yod He Vav He. Bukankah ejaan Ibrani, ejaan Yunani itu ada? Bukankah huruf-huruf Yunani itu ada? Mulai dari huruf alfa sampai kepada omega. Kenapa harus berubah menjadi Theos? Ketika Abraham memanggil Tuhannya, taruhlah menggunakan bahasa Yunani kan. Tapi ketika dia menjawab tentang Tuhan, dia sebut kemudian Nai Yod He Vav He.
Nai Yod He Vav He dalam bahasa Yunani. Nai Hasem. Nai El Gibar. Kenapa harus berubah menjadi Theos? Kenapa enggak memakai abjad Yunani dengan bahasa nama Tuhannya orang Yahudi? Kenapa harus dirubah? Sama ketika Lasok Bolong diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama nggak usah diterjemahkan. Jangan dialihbahasakan namanya orang. Lasok Bolong kepada yang terhormat anakku Lasok Bolong di Jakarta. Wah, diminta bapakmu itu kalau ngirim surat harus pakai bahasa Indonesia dong. Jangan bikin malu. Surat yae utulis untuk anakku Lasok Bolong ya menroy di Jakarta. Anaknya nelpon, bapak, ajat mau pasir-sirik ki. Jangan bikin malu. Kalau ngirim surat itu tolong bahasa Indonesia semua dong. Jangan pakai bahasa Bugis, malu. Akhirnya bapaknya ngirim surat, sampulnya di luar, kepada anakku yang tercinta, Ananda, penis hitam di Jakarta. Karena dia terjemahkan Lasok Bolong. Lasok Bolong itu ya itu penis hitam. Tambah malu anaknya. Samanya ini. Kenapa diterjemahkan atau ditinggalkan asli daripada nama orang, nama Tuhan? Kalau Yod He Vav He dalam bahasa Yunani, tetap di dalam bahasa Ibrani, nama itu jangan kau rubah. Jadi harusnya bunyinya di sana itu Allah ongelosto Yod He Vav He Punakse Opo Ton Aurano. Tuhan memanggil Abraham dari langit. Kenapa kau harus merubahnya menjadi Theos? Kan bisanya di tengah-tengah bahasa Yunani ada tetap nama Tuhannya Yahudi. Kalau memang merujuk kepada sembahannya para nabi. Oke, begitu ya. Begitu saudaraku kontol, kok kontol pula, sorry, astagfirullahaladzim. Penis hitam, supaya kamu nama itu jangan kau alihbahasakan, ya, jangan. Kecuali memang kata-kata yang lain. Tapi kalau nama, masa namanya orang kau ganti, nggak boleh. jangan kau ganti namanya orang. Oke, saudara kontol, kontol lagi, astagfirullah. Kok jadi sain kata ya jadinya ya. Allahu Akbar, masya Allah, masya Allah. Ini gara-gara penis hitam ini bang. Jadi gini Pak Jemaah, persoalannya ini tadi Oten ini dia nggak sadar. Sopaten. Dia nggak sadar kalau tidak ada Tuhannya Yahudi, dijadikan manusia, dia nggak punya Tuhan. Jadi Oten itu Tuhannya beda dengan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Oten adalah Yesus. Yesus ini menurut mereka Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia. Itulah sebabnya mereka ini kalau Yahudi tahu Tuhannya dijadiin manusia pada umumnya gitu. Waduh, nggak bisa ngebayangin kalau Esra Soru datang ke sana ditanyain, "Hoi Esra Soru, kenapa Tuhanku kau turunkan menjadi manusia? Apa dasarnya?" Kan gitu. Makanya sebagian itu kalau dia ke sana itu tidak mendapat apresiasi, melainkan diludahi. Digamparin. Oh gitu ya. Iya, yang gamparin itu sudah tahu. Kenapa Tuhanku kau turunkan menjadi manusia, kau salib? Itu bukan Tuhanku, kata Yahudi kan gitu. Jadi mereka ini sebenarnya apa ya? Mencari-cari pembenaran bahwa dia termasuk Samawi, padahal dia adalah Romawi. Mau dibungkus Samawi kakak katamu. Ya begitu kira-kira. Mudah-mudahan tercerahkan. Masih mau datang besok. Oke. Banyak orang masih mau datang. Halo. Saudara siapa ini? Teman kita ini yang pakai baret nih. Selamat siang bang. Ya halo ya. Selamat siang Guru Ndasuma ya. Kusai Rizal, sabar bang. Kusai Rizal, selamat siang. Kusai dulu. Selamat siang juga.
Selamat siang juga. Iya, dari Muslim- mana? Muslim Agama Kristen, mana, Bang? Bang? Muslim. Oh, Muslim. Dibawa aja dulu ya, Bang ya. Iya. Oke, Iya, Bang Karim. Saudara Karim. Silakan. Ya, saya Kristen, Bang. Kristen. Iya, Bang. Iya. Siap. Jadi Begini Bang, tar dulu, iya, Bang, tar dulu, Bang. ada Saya, iya, Bang, saya tar dulu, ini tar dulu. Kalau Anda mau diskusi sama Bang Juma, wajib Om Ken. Silakan. belum bisa on cam ini, Bang. Saya Silakan, hanya ya. mau diskusi, bukan berdebat, Bang. Ya. Oke, silakan. Ya, jadi ketika Bang Suma tadi bernarasikan itu, saya memang sudah jauh hari sudah sependapat, ya, bahwa kata Allah itu dalam Bible itu terjemahan Ibrani itu YHWH. YHWH ini nama yang suci, nama yang kudus, tidak bisa diterjemahkan menjadi Allah, tidak bisa. Jadi saya memang sepakat, Bang, ya. Cuma perbedaan perbedaan pemahaman saya mungkin dengan Gurunda, ya. Itu perbedaan di kalau Gurunda punya pemahaman Yesus itu atau Yeshua HaMashiach itu adalah manusia yang Kristen jadikan Tuhan. Itu yang perbedaannya. Manusia kalian tuhankan. Nah, seperti itu. Dan Kristen juga Muslim juga itu banyak menganggap dalam Bible itu ada berapa Yesus begitu. Padahal menurut kami hanya satu saja Yesus di situ. Satu saja yang dimaksud. Begitu, Bang. Paulus menyebutkan ada Yesus lain. Ya, jadi gini Gurunda, ya. Ketika mungkin Gurunda menyatakan ada Yesus lain, ya, saya ingin tahu. Jadi Yesus lain itu Paulus, Bang, yang mengatakan itu, bukan siapa? saya. Iya, siapa papa mamanya gitu, Bang? Siapa papa mamanya Yesus lain? Kalau Karena yang Yesus lain kami itu menurut yang ketahui, Bang, yang kami ketahui itu adalah ibu secara biologis, yaitu Maria, dan ayah yang bukan biologis ya, karena Yesus ini dikandung dari Roh Kudus, bukan dari ayah biologis Yusuf, ya, bukan, ya. Ya, tapi secara manusia ini Yusuf ini tunangan daripada Maria. Jadi saya tidak mengatakan di sini bahwa Yusuf adalah ayah biologisnya. Kalau memang dia Yusuf ini ayah biologisnya, berarti dia sama dengan kita manusia. Ya, seperti itu, Bang. Abang coba jelaskan Yesus lain itu kenapa sampai Abang mengatakan bahwa ini Yesus yang lain, ini bukan Yesus yang ini, begitu, Bang. Apakah Paulus Abang mengetahui silsilah bapak mamanya begitu, Bang? Ya, silsilah bapak mamanya kan begitu, ya. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, adanya Yesus lain selain daripada Yesus yang dijelaskan oleh Paulus. Kalau Paulus menjelaskan tentang Yesus yang bukan anak manusia, Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sedangkan yang bersilsilah itu anak manusia. Berarti yang bisa dan yang punya tanggung jawab menjelaskan Yesus lain itu yang bukan manusia itu ya Paulus, bukan saya, Bang. Karena Paulus sendiri mengatakan aku menerima Injil dari bukan manusia, yaitu dari Yesus. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang bukan manusia. Sedangkan Yesus yang bersilsilah adalah Yesus manusia. Ya, itu mungkin pemahaman Abang lah, ya. Tapi pemahaman kami, Yesus yang ditemui Paulus itu adalah Yesus yang sama, Bang. Yesus yang sama, begitu, Bang. Anak manusia dong. Kenapa? Kenapa, Bang? Tapi Karena Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan Yesus anak Maria dong. Ya, berarti dari Tuhan, Bang. Nah, Karena berarti Yesus yang Bang, bukan berarti Anda sudah akui. Anda sudah akui berarti ada dua Yesus, kan? Ada Yesus anak manusia, ada Yesus yang bukan anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang bukan anak manusia.
Berarti Anda Ya. pengikut Yesus Jadi lain. konteksnya begini. Ya, jadi begini konteksnya Bang ya. Iya. Yesus itu yang kami imani, ya, dia adalah Elohim, adalah Sang Firman yang datang ke dalam dunia, ya. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia melepaskan kesetaraannya dengan Elohim, ya. Makanya dia itu disebut juga adalah manusia dan Elohim itu sendiri karena dia adalah Sang Firman. Ya, dia utusan. Ketika teman-teman Muslim mengatakan Yesus itu utusan, ya, iya, kami nggak pernah membantah. Memang dia itu utusan. Tapi utusan itu siapa? Utusan dari Bapa. Firman Elohim sendiri yang turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Kenapa? Karena dia makan, dia minum, dia juga ya, seperti begitu, Bang. Anda menggabungkan dua Yesus, berarti Anda terlalu serakah kalau itu. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah hamba Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Yang jelmaan Tuhan itu yang ada di Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu jelmaan Tuhan, jelmaan dewa. Sama seperti Krishna kalau yang itu. Nah, sekarang tolak ukurnya Kristen ini kan Paulus. Kalian bukan orang Yahudi. Yesus datang mengaku di dalam kitabnya sendiri, di dalam pengajarannya sendiri yang ada di kitab Anda sendiri. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan dia adalah manusia. Yesus itu manusia, mau sampai kapanpun dia manusia. Bahkan Yesus sendiri mengatakan kedatangannya yang kedua kali pun sebagai manusia. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus ini bukan manusia, berarti Yesus yang lain. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengecam adanya pemberitaan tentang Yesus lain, tentang Injil lain, tentang roh lain, yang lain daripada yang diajarkan oleh Paulus. Nah, Paulus membuka dirinya sendiri, bukan? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Berarti Yesus lain yang dia punya. Kalau Yesus yang manusia punya Yahudi. Sedangkan Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah kepada Yesus lain. Yang datang kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Yesus mengatakan adanya penyesat datang memakai namanya. Yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tetapi memakai nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus di luar Yahudi adalah Kristen. Tergenapi. Makanya muncul pertanyaan. Maksud Yesus itu. Oke, sudah Bang? Sudah Bang? Ya, jadi gini Bang. Makanya muncul pertanyaan. Ketika Yesus kemudian ditanya oleh orang-orang Farisi untuk minta tanda, orang Farisi minta tanda dan hanya ada satu tanda yang diberikan oleh Yesus kepada orang Farisi. Apa itu? 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda. Tanda untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu memiliki tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Kristus palsu memiliki tanda. Angkatan jahat minta tanda, maka diberilah tanda bangkit pada hari ketiga. Muncul pertanyaan, kebangkitan anak manusia di hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Silakan. Ya, saya jelaskan dulu ayat yang tadi Bang Gurunda Suma itu bilang bahwa banyak yang datang memakai namaku. Itu berarti bukan banyak orang yang datang memakai nama Yesus, bukan. Tapi banyak yang datang mengajarkan Injil lain dengan memakai nama Yesus. Begitu Bang. Ya. Jadi itu sudah dinubuatkan dalam Galatia 1 ayat 8 atau 9 Bang. Sekalipun malaikat atau manusia yang menyampaikan Injil yang berbeda, itu menurut Bible dikatakan terkutuklah dia, sekalipun dia malaikat Bang. Begitu Bang. Kenapa? Karena dia memakai nama Yesus, dia menjual nama Yesus. Ayat inilah yang menyampaikan seperti begitu Bang. Iya. Jadi Bang ya,
kenapa iman Kristen itu mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu adalah manusia? Kenapa? Karena dia kemanusiaannya itu dia merasakan lapar. Dia lahir dari seorang wanita, ya. Dan masih banyak lagi dia buang air besar, ya, merasakan sakit. Sisi ketuhanannya ya, dia itu sanggup mengampuni dosa, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia itu sanggup membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta yang lumpuh berjalan, dan dia sanggup meneduhkan badai, Bang, ya. Jadi itulah sisi ketuhanannya. Jadi kenapa dikatakan 100% manusia, 100% Elohim? Di situ anunya, Bang. Saya tidak menyebut Allah, Bang, ya, karena saya paham kata Allah dengan Elohim. Jadi kata Allah saya memakai Elohim karena saya lebih paham mungkin dari Kristen lainnya, Bang, ya. Saya tidak menunjukkan bahwa saya lebih hebat atau lebih apa, tapi saya hanya lebih paham. Begitu, Bang. Oke. Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Inilah yang saya katakan, Anda mohon maaf nih, Anda terlalu serakah mengambil dua Yesus. Yesus yang Tuhan itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, yang Anda tuhankan. Kalau Yesus yang bermukjizat, bernubuat, kemudian Yesus yang mengajarkan, kemudian di tengah-tengah Bani Israel pengajaran bagaimana kemudian Yesusnya membangkitkan orang mati dan seterusnya, itu bukan sisi keilahian. Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus ini, orang Israel harus tahu bahwa Yesus ini yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan, manusia. Disebut di situ manusia, bukan Tuhan. Manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus. Jadi Tuhan yang melakukan melalui Yesus. Bukan ketuhanan Yesus yang melakukan, tapi manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk Tuhan lakukan mukjizat di tengah-tengah kaum Israel melalui Yesus. Dan Yesus saksikan itu juga. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes, apalagi seorang Karem, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan semua mukjizat yang dilakukan itu adalah untuk mempersaksikan kalau dirinya ini adalah utusan Tuhan. Tapi Anda menilai semua mukjizatnya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Anda sebenarnya mempertuhankan Yesus lain. Tapi yang Anda bawa di sini seakan-akan anak Maria. Anak Maria itu cuma rasul, hanya nabi biasa yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sedangkan yang Anda usung hari ini itu adalah Kristus palsu yang adalah Tuhan saudara. Harus Anda bedakan itu. Makanya kenapa Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta suatu tanda. Karena nanti angkatan jahat ini melantik orang yang keluar dari kubur ini menjadi Tuhan. Itulah saudara. Orang-orang Yahudi yang bergumul dengan Yesus, bersama dengan Yesus, hidup mati bersama Yesus, tidak menganggapnya Tuhan. Kristen menganggapnya Tuhan. Kenapa? Karena Kristen muaranya bukan ke situ. Muaranya Kristen adalah Paulus. Bukan Yesus muaranya Kristen ini. Begitu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya banyak orang yang memakai nama, betul, kalian kan bukan siapa-siapa. Kalian ini yang membawa nama Yesus kemana-mana, bukan? Kalian mengatakan Yesus itu Kristus. Yesus ini bla 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 bla. Kalian memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Tidak ada selain Kristen, hanya dari Kristen itu. Silakan. Ya, kami memakai nama Kristus itu untuk penginjilan, bukan untuk menyesatkan. Karena begini Bang ya, ketika terjawab. Abang, ya sabar dulu Gurunda ya. Ketika Gurunda tadi mengatakan bahwa Yesus datang itu sebagai manusia, kami iakan. Tapi dia itu membawa entitas daripada Elohim. Itu Gurunda jangan salah ya. Kenapa? Bahkan di kemudian hari itu dia akan menyampaikan bahwa dia akan datang lagi ya. Dan dia mengatakan juga aku pergi menyediakan tempat buat
yang percaya kepadanya. Saya tidak mengatakan menyediakan tempat buat Kristen, tidak, tapi tempat yang percaya kepadanya. Biar Kristen sekalipun kalau tidak percaya kepadanya, Kristen abal-abal ini ya, tidak akan masuk juga dalam rencana Bapa di surga. Ya, kalau dia memang bukan Elohim, ya, tidak mungkin dia hanya manusia biasa aja berani mengatakan aku bukan dari dunia ini, aku dari atas, kamu dari bawah. Mungkin Gurunda sudah pernah membaca ayat ini. Seperti gitu Bang. Jadi dia bukan hanya, memang dia ada ketika Gurunda, saya ulang ya, ketika Gurunda ketika Gurunda mengatakan Yesus datang sebagai manusia, amin. Ya, tapi dia membawa entitas daripada Elohim sendiri. Dia tidak menggunakan kekuasaannya waktu di bumi, Bang. Ketika dia dianiaya, dia dipukul, dia dicambuk, dia disiksa, dia ditikam, dia tidak menggunakan entitas Elohimnya. Ya, karena dia itu adalah sang firman. Kalau dia mau, Bang, bisa. Tapi tidak terjadi nubuatan, karena nubuatan itu harus terjadi bahwa anak manusia harus mati, ya, dan harus bangkit. Ya, itu begitu, Bang. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus. Surga itu di atas, berasal dari atas, itu makhluk juga banyak dari atas. Itu dalil. Jadi sekali lagi saya katakan, kenapa Anda memaksakan Yesus itu Tuhan sementara Yesus itu hanya manusia? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Kan gitu. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Bang. Pertanyaan saya supaya kita mengerucutkan materi ya. Yesus memberikan kemudian Sebentar bang, saya lanjutkan dulu sebelum Gurunda bertanya ya. Kalau dia itu adalah, abang mengatakan, Gurunda mengatakan Yesus itu makhluk surgawi, justru Elohim sendiri Bapa yang di surga mengatakan pada saat dibaptis ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak pernah dia mengatakan inilah makhluk surgawi yang kukasihi. Justru dia mengatakan inilah anakku atau di sini apa? Firman-Nya yang dikasihi oleh Bapa. Yang telah datang ke dunia, diutus. Begitu Bang. Tidak pernah dikatakan Yesus itu adalah makhluk surgawi, bukan begitu Bang. Memang dia berkedudukan di surga, tapi bukan dikatakan makhluk, karena dia adalah firman itu sendiri Bang. Begitu Bang. Oke, silakan. Lagi-lagi Anda nak berak dalil. Anda nak berak dalil. Yesus dikatakan anak manusia. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah, kecuali tuduhan orang-orang pada saat itu. Yesus selalu mengatakan manusia, anak manusia, manusia. Sabar dulu. Iya, saya kira. Iya Bang. Ya, tunggu. Ketika saudara mengatakan Yesus itu bukan makhluk, jelas dalilnya 1 Korintus 15:48, Yesus adalah makhluk. Anda bantah Bible. Kemudian, ingat, Yesus dibaptis di tengah-tengah orang Yahudi. Bukan dibaptis di Romawi. Bukan di tengah-tengah orang Kristen Yesus itu dibaptis. Bagi orang Kristen, anak dewa adalah dewa. Orang Yahudi, anak Elohim itu manusia, makhluk. Siapapun yang bergelar anak Elohim itu makhluk. Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang Yahudi disebut anak Elohim karena mereka taat mendengarkan perintah Elohim. Orang Kristen kalau sudah dikatakan anak Tuhan, wah jadi Tuhan juga mungkin. Yesus disebut anak Allah, anak Elohim, artinya hamba yang taat. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang taat. Yesus disebut hamba yang suci. Jadi orang Yahudi, saudara, dalam perspektif mereka anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Kalau orang Kristen anak Tuhan, ya itu anak Tuhan atau anak dewa. Beda. Kalau di Islam kekasih Tuhan, orang-orang yang intim kepada Tuhan, bukan berarti pacarnya Tuhan. Orang Yahudi anak Tuhan berarti orang yang intim mendengarkan didikan Tuhan sama seperti mereka mendengarkan didikan ayah. Kalau orang Kristen anak Tuhan sama seperti Krishna, sama seperti Dewa Atis, sama seperti Dewa Mitra. Mereka kemudian menganggapnya anak-anak dewa. Itulah Kristen, beda pola. Jadi Yesus dibaptis di tengah Bani Israel, bukan di tengah Bani Kurion, bukan. Bukan di tengah-tengah orang Roma. Kalau orang Roma mungkin, Paulus aja mereka anggap dewa. Apalagi Yesus. Jadi beda itu abang, beda.
Nah sekarang yang ingin saya bahas dengan Anda ini supaya tidak melebar adalah Yesus diminta oleh orang-orang Farisi untuk memberikan tanda kepada dia. Yesus memberikan tanda, yaitu bangkit pada hari ketiga. Menurut Yesus, angkatan jahat ini harus menerima tanda. Itu pelajaran bagi orang yang muncul belakangan kayak saya nih. Oh, Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, yaitu keluar pada hari ketiga dari dari perut bumi. Pertanyaan saya, kenapa saudara Karem mengikat diri saudara kepada angkatan jahat? Kenapa Anda mengikatkan diri Anda, memasukkan golongan Anda ke dalam golongan angkatan jahat? Kenapa Anda mau? Padahal angkatan jahat itu kelak diusir oleh Yesus. Itu pertanyaan saya. Bagaimana Gurunda mengatakan bahwa Yesus itu angkatan jahat? Saya tidak mengatakan Yesus angkatan jahat. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat. Apa tanda untuk angkatan jahat? Bangkit pada hari ketiga dari alam kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada tanda itu adalah angkatan jahat. Silakan. Ya. Jadi Gurunda gini, yang dimaksud itu angkatan jahat itu adalah angkatan atau orang-orang itu yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri atau Elohim itu sendiri. Ya, makanya itu tanda kalau hanya manusia biasa atau nabi-nabi biasa tidak mungkin bangkit, Bang. Tidak mungkin bangkit. Sedangkan Yesus ini adalah Elohim sendiri. Dia membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan maut. Jadi Tuhannya Kristen itu bangkit. Kalau tidak bangkit, Bang, sia-sia kami beriman kepada orang yang di dalam kubur, Bang. Justru itulah yang saya sampaikan. Kenapa Anda mau masuk ke dalam golongan angkatan jahat? Angkatan jahat itu menerima kebangkitan pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Justru Anda membeberkan, oh iya memang kami ini angkatan jahat, Tuhan kami memang bangkit hari ketiga. Lah itu tanda untuk angkatan jahat, kok malah diterima? Gimana sih Abang ini? Iya, jadi ya sabar Gurunda. Tuhannya orang jadi, Yahudi tidak keluar dari kubur, Bang. Tuhannya orang Yahudi, ya, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Yakub tidak keluar dari kubur. Iya, sabar Gurunda. Ya, jadi memang Kristen itu sebelum pengikut Kristen itu, ya, kenapa dikatakan angkatan jahat? Karena terus terang saya juga berasal dari yang tidak mengenal, ya. Setelah kami menyaksikan apa perbuatan yang dilakukan oleh Mesias atau Yesus, ya, dia sanggup melakukan mujizat-mujizat, dia sanggup membangkitkan orang mati, bahkan dirinya pun, ya, dibangkitkan oleh Bapa, ya. Untuk dinubuatkan, ya, di penyaliban sehingga darahnya tercurah, ya, di kayu salib menjadi pengampunan bagi orang yang percaya kepadanya. Begitu, Bang. Karena sesungguhnya kami ini angkatan jahat, tapi setelah kami mengikuti Yesus, kami sudah dipulihkan, kami sudah dibenarkan. Oke, gitu, Bang. apa Kecuali tanda kami tidak yang percaya, kami masih angkatan jahat. Apa tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat? Iya, itu Yesus telah memperlihatkan, ya, telah menunjukkan bahwa kuasa-kuasanya, bahkan sampai hari ini, Bang. Ketika kami mengusir setan, sabar Gurunda. Ya, sabar Gurunda. Ya, ketika kami mengusir setan, ya, yang orang kesurupan di dalam nama Yesus, ya, keluar dia, Bang. Bahkan setan yang paling kuat sekalipun, kami dengan doa puasa, peperangan rohani, doa puasa,
ya, di dalam bukan hanya dalam nama Yesus Bang, kami doa puasa Bang ya. Doa puasa 2 hari sampai 3 hari baru kita mengusir yang setan-setan yang kuat Bang ya. Di dalam nama Tuhan Yesus keluar Bang. Itu satu tanda Bang, bahwa yang kami sembah Yesus, itu bukan dewa Yesus atau bukan memberikan manusia. tanda. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat. Tanda apa yang Yesus berikan? Iya, Angkatan tanda kepada jahat angkatan ini minta jahat satu itu, tanda. Iya. Tanda apa yang Yesus berikan kepada angkatan jahat? Supaya Ya, jadi kami tahu gini Gurunda ya. Anda angkatan jahat atau bukan angkatan Iya. jahat. Menurut Yesus, orang-orang yang dikategorikan penerima tanda itu apa? Supaya kami bisa tahu ini angkatan jahat, ini angkatan benar. Menurut Yesus apa tanda untuk angkatan jahat? Ya, jadi gini Gurunda ya. Mohon maaf ribu-ribu maaf ya Gurunda ya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus itu ya, termasuk Gurunda ya, dan para muslim lainnya itu mohon maaf ya Gurunda, itu yang dimaksud angkatan jahat. Makanya Elohim itu menunjukkan Dalilnya kuasa-kuasanya Bang. Dalilnya, saya butuh dalil. Jangan ngarang bebas, ini bukan gereja saudaraku. Yesus mengatakan angkatan jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda Yunus sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Ya, tanda ini siapa yang terima? Anda atau saya? Kita bahas. Anda yang terima atau saya? Angkatan jahat. Anda atau saya? Termasuk saya sudah menerima Angkatan Bang. jahat Saya ini dulu minta berasalnya satu dari tanda. angkatan jahat Bang. Tunggu, Saya juga, Bang, dengarkan dulu. dalilnya Bangku, sabar. Saya juga dari angkatan jahat dulu, ini Bang. diberikan Ya, satu silakan. tanda. Ya, sekarang Anda percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Percaya nggak? Anda percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Ya percaya karena kami beriman. Anda percaya kami nggak? nggak melihat tapi kami percaya itu Bang. tanda untuk siapa? percaya, Itu Bang. tanda untuk siapa menurut Yesus? Ya, itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Iya, difokuskan kepada orang-orang yang belum percaya Bang. Pada waktu itu, artinya gini Bang ya, artinya gini Gurunda ya. Artinya gini Anak Gurunda. manusia berada Ya, sabar, dalam perut Gurunda. bumi. Dalilnya Bang. Ya oke Dalil. Gurunda dulu. Ya, Anak Gurunda. manusia berada Ya, dalam perut bumi. Anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Angkatan benar atau angkatan jahat? Menurut Yesus, bukan menurut ente. Silakan. Ya tujuannya untuk angkatan jahat dan angkatan yang baik juga otomatis supaya memperlihatkan juga Bang. Jadi bukan hanya jangan yang Anda baik, tidak perlu jangan tidak Anda perlu untuk tambah-tambahi. Jangan Anda tambahi. Berarti berada dalam perut bumi keluar pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat. Nah, Anda percaya itu, Anda menerima itu, berarti Anda adalah angkatan berasal Anda dari angkatan angkatan apa? jahat. Karena itu adalah tanda Berasal untuk dari angkatan jahat. Anda angkatan Ya, kami- jahat. Sampai hari ini Ya, Anda kami- percaya kan? Iya, kami berasal dari angkatan jahat. Terus terang, aku termasuk dari angkatan jahat. Tapi setelah kami menerima, ya kami Ya, sudah di luar daripada syukur. angkatan jahat, Bang. Berarti Anda sudah Ya. tidak percaya lagi kebangkitan hari ketiga? Justru kami Tidak percaya, percaya lagi Bang. kebangkitan hari ketiga? Iya, berarti Anda angkatan jahat Percaya, sampai Bang. sekarang. Berarti masih angkatan jahat. Berasal berarti. dari angkatan jahat. Berarti Anda masih angkatan Berasal jahat. dari angkatan jahat. Iya, dan Iya, masih berasal, angkatan Bang, jahat. berasal. Dan masih angkatan jahat. Dan masih angkatan jahat. Kalau kami Karena Anda Kalau kami- masih percaya kebangkitan hari ketiga. Iya, karena memang terjadi, Bang. Itu ada sejarahnya, Bang. Ada Nah, sejarahnya, iya. Bang. Iya, memang tanda. Ada historisnya. Tanda itu harus terjadi karena angkatan jahat harus punya tanda, maka harus terjadi. Permasalahannya sekarang
Kata Yesus, angkatan jahat diberi tanda. Siapa yang menerima tanda itu, itulah angkatan jahat itu. Anda masih menerima kan kebangkitan hari ketiga, berarti Anda masih angkatan jahat. Sederhana kok itu. Sederhana. Karena kami Siapa yang iya, menerima? karena kami percaya, Bang. Siapa yang Kami menerima? beriman. Berarti dia angkatan jahat. Ya berarti Anda angkatan jahat. Jadi meskipun kami, Bang, kami tidak melihat, ya, tapi kami percaya, ya, itulah iman kami, Bang. Berarti Anda angkatan jahat. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti Anda angkatan jahat, nggak masalah. Ya, Karena memang Yesus ya, mengatakan. Ya itu menurut Gurunda. Menurut Gurunda saya tidak bisa memaksakan apa, Tidak sih dong. konsekuensi menurut Gurunda. Itu menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Anda aja yang membantah. Anda yang membantah. Yesus yang mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan jahat minta satu tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Siapa yang percaya itu? Kristen. Berarti Kristen ini menerima tanda angkatan jahat. Selesai kan? Gak perlu lagi Anda tambah-tambahi. Saya luruskan sedikit, Bang, ya. Itu tanda diperlihatkan kepada angkatan jahat, ya. Tapi ketika angkatan jahat sudah percaya, Bang, sudah percaya bahwa yang datang ini adalah Mesias, apakah dia masih angkatan jahat lagi? Dia sudah percaya ini, sudah beriman, Bang. Apakah dia masih angkatan jahat? Dia menerima kebangkitan Tadi dia belum itu. percaya. Angkatan Ya, jahat. sabar, Gurunda. Angkatan Gurunda, jahat dulu, itu. Tadi, sabar dulu, Gurunda. Sebelum Kalau Anda dia sudah mengenal menerima Yesus, kebangkitan, berarti Anda sudah percaya. sabar, Gurunda. Ya, saya bernarasi Bagaimana sebentar, mungkin Anda mau mengikuti Bang, gini Bang, sabar ya, Bang. Saya, Bang, misalkan saya belum menerima Yesus, Bang, ya. Saya masih dikatakan angkatan jahat, betul enggak, Gurunda? Kita pelan-pelan dulu ini, Bang. Kita pelan-pelan dulu, Bang, ya. Sebelum saya mengenal Yesus, saya angkatan jahat atau angkatan baik? Ya, coba Gurunda jawab dulu. Sebelum mengenal Yesus. Saya jawab. Iya, saya angkatan apa ini? Yesus angkatan datang apa? ke angkatan tengah jahat. saya. Dengar. Bang. Anda tidak termasuk. Bang. Anda tidak termasuk. Karena Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Bani Israel itu ada 2 kelompok ketika Yesus datang. Kelompok pertama yang menerimanya, yang percaya kepadanya, yaitu Yesus adalah Nabi Rasul. Yang tidak percaya, yang menolaknya, yang berusaha membunuhnya. Nah, Anda posisinya di mana? Anda posisi di angkatan jahat, yaitu menerima Yesus dari orang-orang yang menolak Yesus. Paulus tidak pernah menerima Yesus. Paulus hanya menerima pengajaran dari makhluk yang mengaku Yesus. Sekali lagi saya katakan, Bang. Ya, kita ketika ini Yesus agak datang, dia hanya ini, Bang, untuk ya. Bani Israel. Yesus datang itu di atas muka bumi khusus untuk Bani Israel. Ketika dia datang kepada kaumnya Bani Israel, pengikutnya Bani Israel terbagi 2 kelompok. Yang pertama yang percaya dirinya. Yang percaya dirinya ini tidak percaya kepada kebangkitan, tidak percaya kepada penyaliban, tidak percaya kepada Tuhan nuzul menjadi manusia, tidak percaya kemudian kalau Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah kelompok yang percaya, kelompok yang benar. Kelompok jahat mulai dari awalnya sudah menolak Yesus, lalu kemudian berusaha membunuh Yesus, lalu kemudian mengajarkan kepada orang di luar Yahudi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anda posisinya di mana? Apakah Anda menerima dari angkatan benar, yaitu tidak percaya kebangkitan, atau Anda menerima Yesus keluar dari kubur pada hari ketiga dari angkatan jahat? Hanya angkatan jahat yang menerima kebangkitan. Anda menerima kebangkitan, berarti Anda berasal dari menerima ajaran dari angkatan jahat. Kalau Anda menerima ajaran dari angkatan benar, sabar. Kalau Anda menerima ajaran Yesus dari angkatan yang benar, Anda tidak mungkin nyamar jadi serigala, jadi domba. Karena Anda bukan Yahudi. Justru karena Anda ini mengaku percaya, disebabkan karena Anda menerima dari angkatan jahat. Yesus tidak pernah minta muridnya ke bangsa lain. Matius 12 nomor 5, Matius 15 nomor 24, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain.
Ke-12 muridnya jangan ke bangsa lain. Yang pergi ke bangsa lain itu adalah murid palsu, Paulus. Lahirlah Anda, pengikut Paulus, dari orang-orang yang membenci Yesus. Pembenci Yesus mendirikan agama Anda. Lahirlah Anda. Begitu kawan. Itu persoalannya, Anda harus paham di situ. Oke, sudah bisa saya tanggapi, Bang? Silakan. Oke, jadi Gurunda tadi membacakan ayat itu mengatakan Yesus itu lahir hanya untuk Bani Israel. Tapi ini pada saat Yesus dia sudah mau terangkat ke sorga, itu dia berpesan, Bang. Satu ayat ini Gurunda jangan lupa baca. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah ada tulis itu hanya untuk bangsa Israel, Bang? Jadi Gurunda ini artinya Itu jangan bukan membaca satu Yesus. ayat, Bang. Itu bukan Loh. Yesus, itu tanda. Jadi siapa, Bang? Itu tanda. Bukan. Itu tanda untuk siapa? Keluar dari perut bumi itu tanda untuk siapa? Bukan, Bang. Ini Yesus sendiri bernarasi. Pergilah setelah diutus ini ke 12 sekali murid, lagi Bang. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, yang keluar dari bumi pada hari ketiga sebagai tanda Yunus itu tanda untuk siapa? Untuk siapa tanda itu? Kan tadi saya sudah bilang, Yahudi terbagi dua kelompok. Ya, Yang ini sudah pertama, berbicara yang menerimanya. mengenai mengutus, Bang. Ini sudah perintah untuk mengutus, Bang. Jadi sudah di luar daripada konteks Aduh, parah ini. kan Otak tadi nggak Abang berfungsi soalnya, Abang. mengatakan. Aku diskusi panjang Bang, lebar. kan, Bang, tadi kan Anda Gurunda sadar mengatakan tidak? bahwa Anda sadar Yesus tidak? hanya untuk Bani Israel. Jadi saya menjawab bahwa Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan lagi membahas tanda Yunus, Itu Bang. bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang tanda Jadi siapa itu, Bang, Yunusnya yang berada mengatakan, dalam Bang? perut bumi 3 hari 3 malam. Waduh. Yesusnya memberi tanda 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Setelah hari ketiga Lanjut, bangkit Bang. atau tidak? Setelah hari ketiga bangkit atau tidak? Iya, Bang. Bangkit, Bang, bangkit. Bangkit. Itu tanda untuk siapa? Ya, sudah Gurunda katakan bahwa untuk angkatan jahat bagi yang tidak Ya percaya udah. kan. Angkatan jahat. Bagi kok yang bagian tidak percaya, aduh. Iya. Iya, Anda- tapi bagi yang Anda- percaya kan Anda- masa Anda angkatan istirahat. jahat, Bang. Udah, Anda tidur sana. Anda tidur di gereja. Malas saya sama orang yang tidak otaknya tidak berfungsi. Dijelaskan tidak ngerti-ngerti. Jangan masuk di kumal-kumal diskusi, Bang. Kalau otak Anda nggak berfungsi normal. Jangan menghabiskan waktu orang. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dah selesai. Anda merubahnya. Oh, ada perintah Yesus lagi, Bang. Yesus, yang mana perintahnya? Ketika dia keluar dari kubur, itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat, kan? Ya, Anda harus terima, tapi Anda putar. Oh, itu tanda tanda apa? Tanda itu untuk orang yang apa? Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Bangkit pada hari ketiga, keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Sulit memang, sulit. Sulit untuk mewaraskan orang yang pura-pura gila. Pura-pura gila dan pura-pura waras. Cek nggak bisa naikkan orang ya Pak Juma ya? Kenapa ya? Iya kan, di sini juga sudah mau asar kan dah. Ya kan ya? Iya kalau sedikit lagi asar, kita istirahat dulu. iya rehat dulu lah ya. Iya.
Kita rehat asar. Iya ada boru monte nih. Boru. Siapa aja? Oh dia turun dia si boru. Kenapa boru? Takut diajak sholat asar ya? Takut dia diajak sholat asar. Bang Handi masih mau di sini? Lak busuk nih. Lak busuk nih. Ya udah kalau begitu teman-teman, terima kasih telah menonton. Silakan Pak Jemaah. Baik teman-teman sekalian, terima kasih udah menemani kita di sini ya dari sejak pagi tadi sampai pukul 14.50. Insya Allah sebentar malam kita bergabung di Komal-Komal Sahabat-Sahabat Api untuk memberikan edukasi ya teman-teman. Yang pada intinya rujukan kita membahas tema ini adalah Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida, dan terkait dengan penyaliban itu Allah menerangkan dalam Al-Quran hisyum fid dunya, itu kehinaan di dunia, dan kata Al-Quran wa qaulihim, karena ucapan mereka Allah kemudian memberikan hukuman kepada mereka. Nah, hukuman yang Allah berikan itu salah satunya adalah mereka sulit ya. Mereka sulit kemudian untuk menerima pengajaran. Al-Quran mengatakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka sulit untuk menerima pengajaran. Boleh mereka menolak Al-Quran karena itu bukan kitab mereka. Tapi fakta yang kita lihat, mereka pun menolak isi kitab mereka. Ini artinya bahwa mereka lebih mengedepankan doktrin dan dogma. Yesus tidak pernah mengajarkan itu, tetapi mereka lebih percaya kepada apa yang tidak pernah diajarkan Yesus daripada yang diajarkan Yesus. Nah, kenapa ini kita hadir? Karena memang mereka ini memiliki amanat agung untuk memurtadkan kita. Ya, jadikan, itu perintah. Jadikan, pergilah ke seluruh dunia. Nah, termasuk kita berarti. Jadikan seluruh bangsa, berarti kita termasuk bangsa Indonesia. Ya kan ya? Bangsa suku berarti kita juga orang suku Bugis Makassar berarti. Orang Madura, orang semuanya pokoknya. Orang Sunda, orang Jawa, orang Lombok, orang Bali, orang Medan, semua berarti mau dijadikan sebagai murid dari yang keluar dari kubur ini. Lah, bukankah itu tanda angkatan jahat? Bukankah itu tanda yang diberikan Yesus untuk angkatan jahat? Bukankah? Apakah kita mau masuk dalam kelompok itu? Tentu kita tidak mau kan? Nah, supaya kita tidak menjadi kelompok itu, kita harus membuka ruang untuk berdiskusi, mengulas hal-hal tersebut. Islam tidak memaksa. Islam hanya menyeru. Ini seibarat begini, dikatakan, ini masker, ini masker, ini masker, ini masker. Kita hanya menyuruh, ini masker loh, jangan sampai Anda menganggapnya roti. Ini masker. Yang percaya kepada ini masker silakan, yang tidak percaya juga silakan. Tapi kalau yang mereka jadikan, coba jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, itu kan perintah. Kalau tidak dijadikan, gimana? Berarti mereka tidak mengikuti perintah. Nah, ini penting, makanya kita hadir di tengah-tengah umat untuk mengajarkan umat Islam bagaimana cara membantah para misionaris ketika datang di tengah-tengah kita. Sama video yang saya putarkan tadi, seorang misionaris masuk ke pesantren-pesantren membagikan Bible katanya. Bahkan mau menyempatkan berkhutbah, entah itu khutbah di masjid, entah di mana, wallahu alam, karena tampilannya seperti ustadz, namanya juga Muhammad Yasin. Ternyata dia punya gerakan di bawah tanah. Nah, apakah kita kemudian harus diam? Tidak dong. Kita harus perkuat lini pertahanan akidah umat Islam dari gerakan pemurtadan, dari gerakan misionaris, dari gerakan pendangkalan akidah. Kita harus kompak itu. Yang nonton, yang menyimak harus mendukung apologet Islam Indonesia ini untuk tetap berdiri kuat. Karena kalau tak ada lagi apologet Islam Indonesia, maka mereka akan kembali gencar melakukan aksi-aksi pemurtadan. Karena saya sendiri
pernah menjadi korban mereka. Didatangi, dibagikan kaos, untuk dimana kaosnya itu diajarkan, marilah semua yang letih lesu katanya. Itu kan ajakan menjadi agama mereka kan. Tapi kita ini sudah punya agama, kok didatangi, diajak lagi masuk ke agama mereka. Nah, ini sudah pelanggaran. Maka ini tidak bisa kita biarkan. Maka kita membangun diskusi, membangun debat ilmiah, berdata. Kalau ada yang tersakiti dengan itu, ya datanya begitu. Mau kayak mana? Kok kami diam termasuk angkatan jahat? Lah, datanya begitu kok. Tanda angkatan jahat. Angkatan ini minta satu tanda. Dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Angkatan jahat. Anda sakit? Ya silakan. Anda renungkan. Itu dalil dalam kitab saudara. Kenapa Anda tolak? Rangkul kitab Anda itu. Tugas kami yang menjaga anak-anak kami supaya tidak keluar dan mengikuti kemudian angkatan itu. Itu hak kami menjaga akidah kami. Tidak boleh Anda larang. Wah ini nggak boleh, dia telah menista. Apanya yang menista? Kami menjelaskan agama kami dan kami menjelaskan agamamu. Yang kamu kemudian ingin ajarkan kepada kami, ajakannya supaya kami menjadi muridnya. Kami nggak mau. Iya kan? Sama seperti ketika Anda ingin memberikan kami racun. Kami menolak dengan menjelaskan racun yang kalian kasih. Apa salah? Ini aku mau kasih racun deh kepada Bang Suma. Ya saya tolak racun itu dengan saya menjelaskan. Supaya nggak ada lagi korban yang lain. Saya jelaskan racun yang Anda ingin berikan kepada aku. Itu bukan kue. Itu adalah racun. Buktinya di dalam benda yang mereka kasih itu ada begini. Ya saya jelaskan supaya menyelamatkan yang lain. Itu hak saya. Itu hak saya sebagai orang yang menjadi sasaran. Itu hak saya. Dan saya juga punya keyakinan. Saya juga punya hak bela diri. Saya juga punya hak untuk mengajarkan agama saya. Agama saya mengatakan faqatilu awliya syaitan. Itu jelas itu. Perintah dalam kitab suci saya. Jadi Anda tidak punya wewenang untuk kemudian menghentikan langkah saya untuk mengajarkan. Saya mengajak berdiskusi dengan cara baik. Saya mengajak berdiskusi dengan elegan. Adapun narasi yang saya bangun, ya itu karakter saya, itu ciri-ciri saya. Jangan Anda mau kita punya hak kan? Masing-masing kita punya hak untuk memiliki kebebasan berargumentasi, memiliki kebebasan untuk meluapkan pemikiran. Selama hal itu tidak mencederai kemudian apa yang menjadi aturan main di negara kita ini. Saya punya hak untuk menjabarkan agama saya. Saya punya hak untuk mempertahankan akidah saya. Begitu juga Anda. Jadi ketika kami tampil buka komal seperti ini, ya itu karena kalian juga buka komal kan? Iya kan? Bahkan kalian berlarian ke luar negeri karena kalian menghujat. Kami mana ada lari ke luar negeri. Kami tetap di sini. Karena kami merasa kami menyampaikan kebenaran. Mencerdaskan anak bangsa. Supaya anak bangsa itu tidak asal pindah agama. Kristen tidak asal pindah ke Islam, Islam tidak asal pindah ke Kristen. Mereka harus dijelaskan. Ini loh, supaya mereka punya pilihan. La ikraha fiddin. Ketika orang Islam mau pindah ke Kristen, silakan. Jangan dilarang. Begitu Kristen mau pindah ke Islam juga, jangan dilarang. Itu pilihan. Karena agama, keyakinan itu adalah hak prerogatif seseorang. Kita nggak boleh mengintervensi keyakinan orang terhadap sebuah keyakinan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata atau ada kehilafan dalam tindakan. Inilah saya manusia biasa. Yang pasti tujuan saya adalah memberikan edukasi kepada anak bangsa untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di kalangan kita umat Islam. Kita tidak memaksakan mereka untuk ikut di kita, tapi paling tidak kita mengajarkan mereka untuk menghargai kita sebagai orang yang sudah memiliki agama. Jangan dianggap sampah, jangan dianggap bukan, apalagi dianggap domba sesat. Jangan. Kita ini manusia yang sempurna, yang diciptakan oleh pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bermanfaat khususnya kepada saya dan juga kepada keluarga dan juga kepada anak-anak saya Apologet Islam Indonesia. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Sampai jumpa. Bang Handi, makasih teman-teman. Saya menyayangi kalian semua, saya mencintai kalian semua. Sampai jumpa sebentar lagi ya. Mari saya pamit undur diri.